Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Pengertian tes laporan hasil pengamatan. Apa itu? Tes laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi ada beberapa poin di situ tes laporan hasil pengamatannya, ada apa saja dan juga termasuk tes laporan yang juga terdapat ide pokok. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan? Yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan itu adalah bunga. Jadi bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putiknya yaitu termasuk alat Perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Nah, di situ kan sudah ada gambarnya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu terjadi gimana, penyerbukannya, pembuahannya gimana, lalu menjadi apa, zigot dan sebagainya, situ sudah ada ya. Macam-macam penyerbukan, ada beberapa macam di situ. Ada penyerbukan sendiri, tetangga, silang dan bastar. Setiap penyerbukan itu ada pengertiannya ya di situ ya, silakan dibaca dan dilihat. Penerapan sila kedua mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan juga setiap warga negara itu memiliki hak dan juga kewajiban. Di situ ada nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua. Mengenal karya seni patung. Apa itu patung? Karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Di situ ada gambar, di samping itu merupakan patung, contoh patung. Fungsi patung ada 5 poin di situ. Ya jelas fungsi patung itu sarana ibadah atau agama tertentu. Ya di gambar itu ada gambar Buddha ya, juga ada patung monumen pahlawan. Menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu? Terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan yang bersifat baru. Perkembangbiakan vegetatif juga dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, umbi lapis, dan beberapa lainnya. Di situ ada contoh tanaman jahe berkembangbiak dengan akar tinggal. Perkembangbiakan buatan dapat terjadi dengan cangkok, stik batang, stik daun, dan lain sebagainya. Di situ sudah ada contohnya vegetatif buatan di cangkok ya. Lalu ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok suatu paragraf itu dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Ada 3 poin di situ. Pertama, paragraf dengan seksama bacanya, terus menentukan kalimat utamanya apa, lalu tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama tersebut. Penerapan sila ketiga pada kehidupan sehari-hari, yaitu mengandung suatu makna atau usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Ada 4 poin di situ. Yang pasti kerjasama demi kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Yang jelas, setiap negara Asia itu memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk aktivitas. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Ada 3 poin di situ untuk membuat sebuah karya seni patung. Coba dilihat di situ ya. Nah, di situ ada gambar contoh cara membuat pot dengan menggunakan tanah liat dan meja putar sebagai alatnya.
Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 poin di situ. Yang jelas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, budaya, dan bangsa sosial serta ekonomi. Jelas perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan tetapi menjadi mendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dan mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Kewajiban mengisi kemerdekaan di Indonesia pada lingkungan rumah, yaitu ada 2 poin. Lingkungan hidup yang sehat tentunya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Contoh kewajibannya apa? Mendaur ulang limbah. Kata kunci yang terdapat pada teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Jadi informasi itu dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judul. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Pada proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang. Pada penjajahan Jepang tersebut, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada bulan Agustus 1445, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda akhir Perang Dunia II. Lalu Sultan Syarif dan golongannya itu mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Lalu golongan muda itu tidak setuju dengan keinginan Soekarno. Kemudian golongan muda itu membawa Soekarno dan Hatta ke Rangsdengklok. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta ternyata setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksana Maeda. Lalu naskah proklamasi itu disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Suparjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Saiful Malik pada 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ya naskah pidatonya tadi yang sudah diketik, pembacaan proklamasi, pengibaran bendera merah putih. Kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi, yaitu ada 2. Judul teks fiksi harus mengandung kata kunci yang menggambarkan isi teks. Lalu kita dapat menemukan kata kunci tersebut pada judul teks non-fiksi. Pengertian interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Nah, antara nada itu berjarak 1 nada dan juga ada yang berjarak setengah nada. Ada 5 nada yang berjarak sama dan 2 nada yang berjarak setengah. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada pertumbuhan, yaitu proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Nah, misalkan berat tubuh kita saat balita berbeda dengan saat masa remaja. Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematakan organ-organ tubuh manusia. Misalnya, bertambah atau berubahnya fungsi organ tubuh manusia seperti gambar yang di samping ya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia, ya yang pertama adalah bayi dulu. Balita, anak-anak, lalu remaja, dewasa, dan juga terakhir lansia. Masa pubertas remaja. Masa perubahan ini dari anak-anak menjadi dewasa. Jadi tubuh seorang anak ini mengalami beberapa perubahan seperti fisik dan juga tingkah laku. Nah, di sini ada beberapa perubahan. Laki-laki dan perempuan juga berbeda fisiknya dan juga tingkah lakunya. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi kita tuh harus mempunyai rasa tanggung jawab dan juga melaksanakan kewajiban sebagai siswa adalah dengan menjaga lingkungan.
Kewajiban secara bertanggung jawab itu juga memberikan manfaat yang sangat besar. Jadi terciptanya link kerukunan sebagai warga negara dan masyarakat.